syuting kita juga kali ini beda nih Pak Pram. Ade. New place. Iya, tempatnya keren abis. Top. Ya, jadi ini nama tempatnya Owners Cafe. Ya, ada di Brooklyn, Alam Sutra. Oke. Ya, Harus kesini. jadi kafenya temanya collectible. Ya, jadi dia punya collection yang luar biasa sekali. Ya, kita sambil nikmatin Singkongnya, singkong, kopi, teh, sambil kita ngobrol-ngobrol, lanjut mau gali dalam Pak Pramono. Iya. Belum habis ya? Iya. Masih banyak yang harus kita gali. Makin mendekati 50 ini. Iya, mendekati 50. Iya. Kali ini kita mau bahas apa nih Pak Ade? Kita mau tanya-tanya Kopram tentang pandangan beliau terhadap gereja. Nah, Pandangan terhadap gereja ya. terhadap gereja. Nah, kita kan berdua ada protokol kesehatan nih. Nah. Pakai masker ya. Iya. Pak Pramnya boleh copot masker. Siap, terima kasih. Dapat Iya. dispensasi. Biar ketahuan ini asli Kopram. Takutnya Kopram palsu. Sembunyi aja. Mono KW ya. Iya. Iya. Apa tentang gereja? Gereja bukan yang gedung ada salibnya itu. Orang biasa menganggap demikian ya Pak ya. Gereja adalah gedung ya Pak ya. Betul. Jadi mereka banyak bingung gedungnya daripada gerejanya. Iya. Padahal gerejanya adalah kita. The true church atau gereja yang sejati bukan gedungnya, bahkan bukan acaranya, tetapi gereja yang sejati adalah kita. Alkitab berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah, rumah Roh Kudus. Jadi gereja yang sejati adalah manusianya, bukan gedungnya, bahkan bukan acaranya. Ya. Kalau ditanya kegundahan saya tentang gereja itu sudah muncul mulai akhir 99 atau hampir mendekati tahun 2000. Ya kita 20 tahun yang lalu ya. Mungkin tepatnya 22-23 tahun yang lalu lah itu ya. Saya ketemu teman-teman waktu itu masih suka jadi pembicara youth camp, pembicara retreat anak-anak muda, mahasiswa, ditidurkan di kamar yang sama atau melayani di acara yang sama. Ternyata waktu itu dengan teman-teman, dengan kawan-kawan punya kegundahan yang sama tentang gereja. Ya, apakah gereja adalah seperti yang hari ini kita lihat? Ya. Dan di situ kita mulai diskusi, apalagi ketika hubungan makin dekat, kita makin sering ketemu, bahkan berapa kali khusus ketemu, cuman untuk ngobrol tentang apa itu gereja yang sesungguhnya. Pengen tahu enggak waktu itu? Apaan gereja sesungguhnya ya? Gereja. Ada yang enggak sesungguhnya. Lah ya itu. Karena waktu itu kami berpikir bahwa gereja kok lama-lama seperti perusahaan. Kadang-kadang dari strukturnya di gereja aja ketahuan tuh nomor 1 Tuhan Yesus pemimpin utama. Terus di bawahnya ada gembala sidang, ada wakil gembala, itu struktur organisasi di gereja. Wakil gembala, ada yang nanti ketua kaum muda, ketua sekolah minggu, ketua kebaktian wanita dan sebagainya, ketua kur, ketua. Lihat gereja sama dengan lihat sebuah perusahaan waktu itu. Kalau di perusahaan gembala sidang namanya direktur utama mungkin begitu ya. Lalu ketua ini di gereja, di perusahaan manajer ini, manajer itu. Akhirnya kita berkata, kok gereja sama dengan perusahaan? Belum lagi sepak terjangnya. Udah. Sampai ada lagu itu. Ya bingung hitung untung rugi katanya gitu. Poppy Febian. Gereja kok persis perusahaan cuan berapa. Makanya kami diskusi, akhirnya di situ dalam diskusi yang cukup panjang dengan beberapa rekan, waktu itu cukup banyak ya kita ngobrol, kami akhirnya menemukan bahwa gereja mestinya jangan seperti perusahaan. Yang kedua, gereja kalau tidak seperti perusahaan, gereja seperti restoran. Bingung nyiapin menu yang kira-kira bikin orang datang dan nyoba gitu ya. Restoran rohani. Restoran rohani. Kadang-kadang yang dijual rawon Pramono Limanto. Sop buntut Ade Tarigan. Ya kayak gitu analoginya seperti itu. Gereja kayak restoran. Orang ke gereja pun seperti
Kalimatnya hari ini mau makan di mana, mau makan apa? Berarti cari makanan enak ya Pak? That's right, ya kan? Kan kayak gitu modelnya, spiritnya. Jadi seringkali malah menjadi mikirin lebih penting enaknya daripada gizinya Pak. Iya sih. Kenikmatan mengalahkan fungsi dan faedahnya kan. Jadi kalau hari Sabtu karena buka koran, besok gereja ini pembicaranya ini, gereja itu kita mau kemana ini gitu kan? Cari menu yang enak. Cari menu yang enak. Makanya gereja lihat tadi, kalau tidak seperti perusahaan, akhirnya kayak restoran rohani. Satu teman lagi berkata, hari ini gereja juga kayak tempat hiburan. Entertaining place, jadi sound systemnya masih bagus, kursinya nyaman, AC-nya adem gitu ya. Terus yang performan lihat tuh, kadang-kadang lihat tuh yang muncul udah pilihan itu, mungkin usianya, mungkin macam-macam wajahnya. Karena kalau nggak menarik mungkin orang jadi nggak mau datang beribadah di situ. Jadi gereja jadi kayak entertainment, tempat hiburan aja. Nah setelah kami ngobrol, diskusi, kita ketemu ayat yang membuat kita menangkap bahwa esensi gereja itu adalah Efesus 2 ayat yang ke-19. Dikatakan di sana bahwa kamu itu bukan pendatang atau orang asing, tetapi kalian adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Berarti gereja itu keluarga ya? Itu poinnya. Gereja bukan gereja keluarga ya, yang ngumpul cuma keluarga sendiri, bukan. Tapi gereja yang didasari, yang dijalankan dengan nilai-nilai keluarga. Apa itu nilai-nilai keluarga? Contohnya, yang mimpin mestinya bukan leader, tapi father atau mother spiritual. Father, mother atau parent lah ya, parent spiritual itu pasti leader. Tapi leader belum tentu bapak atau ibu. Pemimpin belum tentu bapak atau ibu. Bos pemimpin, iya toh. Tapi kalau hubungannya karyawan dan bos, itu kayaknya bukan gereja Tuhan. Gereja Tuhan hubungannya bapak dan anak. Bapak dan anak. Karena gereja esensinya adalah family. Dibangun, dijalankan dengan praktek-praktek keluarga. Contohnya tadi itu, pemimpinnya bapak dan atau ibu rohani. Dan karena sebagai ayah ibu, kadang-kadang kalau misalnya anaknya bandel, ya tetap harus disiplin dan itu bagian dari yang harus dididik, harus Jadi antara kasih dan pendisiplinan berjalan sama-sama. Bapak sama ibu kalau marah sama anak tetap dengan cinta, bro. Wong itu anaknya kok, ya yang normal ya. Kecuali bapak ibunya sudah abnormal ya sudah lain. Tapi yang normal pada umumnya itu mukul anak ikut nangis, ngomong membentak anak atau negur anak juga mestinya tidak ingin. Ya tapi itulah bapak. Tapi harus tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Jadi bukan cuma mikirin ngasih menu enak dong. Betul. Bukan mikirin cuma ngasih yang enak-enak, tapi didik. Iya, karena didikan itu nggak enak gitu ya. Tapi memang itu harus dikerjakan. Dan kalau sebagai perusahaan kan sering juga Pak, ini karyawan ini nggak produktif nih. Pecat ya udah. Gitu ya. Kalau perusahaan. Iya. Nah, kalau gereja sebagai perusahaan juga ya, seperti itu ya. Kalau ada jemaat yang ini kok kayaknya minta duit dulu atau apa gitu ya, nggak dilihat sebagai keluarga Pak. Best right, gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat tuh kayak gembala sidang jadi kayak bosnya, full timer kayak karyawannya, jemaat kayak customernya nih bro. Wah, ya itu yang dijalankan ya seperti itu, gitu. Nah, begitu seperti keluarga beda, itu anak yang harus kita cintai tapi juga harus kita didik. Kita sampai anak bandel pun ya tetap harus itu kita anak cintai kita, kita juga. Itu anak kita juga. Buat cinta kita dengan pasangan kita tetap harus mendidiknya sampai jadi anak yang luar biasa ke depan. Makanya berangkat dari situlah kami akhirnya memutuskan untuk membangun gereja dengan value family ini. Dengan value family ini. Salah satu gereja yang dibangun dengan value family adalah tidak bingung jadi besar, tetapi mau jadi banyak. Anak-anaknya pada waktunya menikah, keluar dari rumah kita, juga bangun keluarga sendiri, kita rilis. Ya, sebagai ayah orang tua harus merelakan. Harus, ya kan? Kalau anak itu dengan kita terus malah nggak normal, ya kan? Nggak normal. Yang normal kan satu kali akan bangun rumah tangga sendiri, rilis. Tapi kalau gereja sebagai perusahaan Pak ya, jangan dirilis nanti jadi rugi. Jadi kurang ya, berkaitan dengan omset. Ya makanya gitu. Maunya kan tetap dipegang jadi cabang, maunya kan begitu.
Makanya dapetin uang lebih banyak. Itu hal-hal yang kita tangkap 22-23 tahun yang lalu dalam obrolan-obrolan kayak begini dengan teman-teman yang waktu itu banyak jadi pembicara youth lah, termasuk saya waktu itu 22-23 tahun yang lalu ya. Oke, berarti kan itu kejadiannya 20-23 tahun yang lalu nih. Iya. Dan kalau kita menyasar kepada apa yang Ko Pram sampaikan dari kitab Efesus tadi, berarti kan gereja yang sesungguhnya itu seperti yang memang diterapkan di Kisah Para Rasul. Iya, betul ya. Di gereja mula-mula. Ya. Nah, tapi berarti dengan yang 23 sekian tahun yang lalu Ko Pram ngobrol sama teman-teman, berarti ada peralihan kan, pergeseran. Iya. Nah, kira-kira nih saya mau tanya, Ko Pram tahu nggak apa sih yang menyebabkan pergeseran itu gitu? Karena kan pasti ada dong yang sesungguhnya itu ini gitu. Terus sekarang bergeser, kira-kira yang menyebabkan pergeseran itu apa dalam perjalanan gereja gitu? Kalau ditanya, ya saya mempercayai Tuhan itu memang membuka pewahyuannya, paradigmanya step by step. Mungkin sebelum ini ya orang ngertinya cuma gereja seperti yang kita hidupi hari ini. Ya, tapi tahu-tahu muncul ternyata nggak cuma kita yang punya kegundahan dengan gereja waktu itu. Kita lihat ternyata ada orang Jerman, Wolfgang Simpson nulis buku juga. Dia melihat gereja dari sisi yang lain. Ada Neil Cole juga nulis buku tentang gereja organik. Karena dia juga melihat bahwa kok tambah banyak orang keluar dari gereja yang ada hari ini. Ditanya, dipikir mundur, ternyata enggak gitu. Tetap cinta Tuhan, tetap berapi-api. Jadi itu momentumnya bersama dengan banyak hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang Tuhan percaya hari itu memikirkan tentang pergerakan next yang Tuhan buat. Transisinya ya selalu, transisi itu makan korban. Transisi itu ada gesekan, transisi itu macam-macam terjadi, kami alami juga dan hari itu kami pun cuman merasa dapat hal yang baru, kadang-kadang mungkin menyampaikannya jiwanya masih muda sampai akhirnya frontal. Itu yang kami belajar. Jadi kalimatnya gini, sebuah kebenaran harus tetap disampaikan dengan packaging yang benar. Masih ada hikmat ya Pak ya? Ya, kalau enggak, akhirnya enggak murni kebenaran, kecampuran ingin mempermalukan yang lain, ingin membantai yang lain, ingin menjelekkan yang lain. Menunjukkan bahwa kita yang benar gitu ya. Betul, itu kami alami juga dan kami belajar di situ bahwa kebenaran tetap harus disampaikan dengan packaging yang benar supaya tetap utuh. Seperti makanan ini. Kalau makanannya enak tapi piringannya kotor, banyak lalatnya, jadi orang tidak selera. Walaupun tahu mungkin makanannya enak, tapi karena wadahnya tidak bagus, wadahnya kotor, jadi orang tidak ingin menjamahnya. Nah, kami sempat mungkin ya frontal, gaya bahasa kita frontal itu yang saya belajar sana. Radikal harus, radikal kan artinya kembali ke akar, loh. Radikal harus, tapi frontal itu bukan gaya Tuhan. Gaya Tuhan dia tetap menyampaikan kebenaran, lalu dia serahkan. Lu mau terima enggak gitu aja, dia enggak pernah paksa. Banyak Pak, orang itu lebih mencari benar Pak, tapi lupa untuk efektif Pak. Oke, iya. Kalau efektif itu kan mencapai tujuan. Ya. Jadi dia benar, tapi kalau tidak efektif akhirnya tidak sampai tujuan. Betul. Kami belajar itu. Paling tidak hari ini kita sudah lebih bijak ya, cara ngomong dan sebagainya ya. Sudah mau 50 Pak. Kata kuncinya itu. Tapi saya juga tetap ingin menyampaikan kebenaran sebagai kebenaran, nggak bisa diganggu gugat atau ditawar-tawar, tetapi dengan kemasan yang betul, dengan wadah yang betul, dengan packaging yang bijak. Ini mungkin banyak juga yang kurang gitu paham nih Pak. Yeah. Maksudnya oke lah, tadi kan bicara tentang perspektif gereja, bicara tentang value. Yeah. Ini dianggap sebagai family. Yeah. Tapi sebenarnya secara bentuknya sendiri yang membedakan apa sih Pak dengan gereja yang biasanya kita kenal gitu ya? Setelah lewatin sekian tahun bersama-sama, kami akhirnya memutuskan nggak lagi bingung dengan bentuk. Nggak lagi bingung dengan bentuk. Kenapa? Karena yang kami pikir kemarin bentuk yang baru, ternyata sama aja dengan bentuk yang lama kalau kita nggak jaga-jaga. Contoh-contoh. Saya akhirnya memutuskan bergerak dengan model gereja yang tanpa merek. Oke. Saya nggak punya merek apapun. Tetapi berarti nggak ada nama gereja apa gitu ya? Apa gitu gereja ya? Bethel Indonesia, gereja Tabernakel Indonesia, atau gereja Pentakosta di Indonesia, kita tidak punya merek. Itu nama. Itu nama, itu merek kan ya? Itu merek. Saya memutuskan tidak punya merek.
Oke. Tetapi satu rekan saya tahu-tahu berkata, kamu sadar enggak Pram, katanya, tanpa merek adalah merek. Kemarin saya ketemu di daerah Bekasi ya, warung tanpa nama. Tanpa warung tanpa nama. Warung tanpa nama, namanya warung tanpa nama. WTN. Warungmu namanya apa? Warung tanpa nama. Anak saya punya wifi di rumah. Itu ada passwordnya. Oke. Kalau ditanya passwordnya apa, wifi-nya, tulisannya nggak ada. Oh nggak ada, kok nggak bisa? Masukkan kata nggak ada. Kita pikir nggak ada passwordnya, ternyata ada. Tapi passwordnya ya nggak ada. Gitu. Nah, satu teman itu mengingatkan saya, hati-hati jangan cuma ganti cuman kostum luar. Yang penting tuh ganti kostum dalam. Makanya kalau ditanya bentuk gereja yang sebetulnya kayak apa, kita menyerahkan. Iya, mau punya merek, mau tidak punya merek, please silakan mana yang tepat. Tapi itu bukan isu sebenarnya. Bukan isu yang kita. Isu sebenarnya value itu yang tadi. Membangunnya, menjalankannya, itu yang harus benar. Itu. Jadi kita tidak bingung. Kalau saya sendiri tanpa merek, lalu kita minta anak-anak rohani yang lain juga seperti saya sedang membuat merek baru itu. Saya sedang membuat sinode baru itu. Sinodeku ya tanpa sinode itulah sinode saya. Merekku yang tanpa merek itulah merek saya. Nah, saya belajar siapapun yang Tuhan percayakan, saya menangkan oleh anugerah Tuhan memberi kepercayaan, saya mementornya. Satu kali dia dibutuhkan gereja manapun atau dia sendiri ingin bermerek, saya persilakan. Nah, di situ ya tadi dibilang melepas itu ya Pak kan. melepas itu seperti anak yang menikah toh, terus keluar dari rumah kita dengan suaminya, dengan istrinya, berkembang biak sendiri. Dia mau berprofesi apa? Silakan. Gitu ya. Iya. Jadi hubungan jalan terus, Hubungan bapak anak jalan terus. Nah, makanya poin ini juga yang membuat gereja ini menjadi value-nya bukan membesar tapi membanyak. Wow. Membanyak. Sementara yang lain mungkin sebelum ini ambisinya membesar tuh, dari 10 orang jadi 1000 orang, dari 1000 orang jadi 20.000 Ya orang kan kadang suka begitu Pak, pakai Kelihatan. ukuran itu untuk menunjukkan bahwa saya diberkati Tuhan, berhasil. Iya, seperti itu. Ya. Padahal kalau kita baca di Wahyu ada satu gereja yang dicela Tuhan padahal gereja besar. Sampai Tuhan bilang, oles matamu, Ya. beli minyakku supaya kamu lihat. Padahal itu gereja besar, padahal Tuhan bilang kamu telanjang, kamu hina. Jadi please, kita mesti punya tolak ukur yang benar tentang keberhasilan dan berkat, termasuk tentang gereja. Ya. Bukan dari berapa banyak yang bersama atau ngumpul di sekali kebaktian kita, no. Tapi berapa banyak yang kita utus, berapa banyak yang udah jadi sesuatu untuk sekitarnya, itu malah yang lebih keren tolak ukurnya. Ya, kita utus, bukan juga berdasarkan target. Kita bertargetkan, kita punya 2 cabang atau no. Biar tuh alami. Kadang-kadang 5 anak ketiga dulu yang kawin keluar dulu dari rumah. Kadang anak kedua dulu, anak pertamanya masih mau bersama kita, tapi yang normal semua akhirnya keluar dan bangun rumah sendiri-sendiri. Ya, tapi Pak, kalau kita bicara di gereja yang biasa kita kenal, Iya. ya sebenarnya ya secara logis ya Pak ya, ya mereka kan memang butuh operasional, makanya akhirnya mereka mencari apa yang tadi bilang customer gitu, ya jemaat customer, karena kebutuhan gereja sendiri kan ada operasionalnya. Ada operasional. Nah, sehingga, itu gimana tuh Pak Pram? Dalam bentuk gereja yang Pak Pram bayangkan ini, sedangkan realita bilang bahwa gereja ada operasionalnya gitu. Kalau soal itu, saya belajarnya dari Rasul Paulus lah dan beberapa banyak rasul-rasul yang lain. Jadi mereka ini ternyata melayani bukan sebagai profesi, pelayanan bukan sebagai kerjaannya, tapi itu panggilan. Artinya gini, kalau sesuatu dibutuhkan di pelayanan dan pelayanan tidak bisa menghasilkan sesuatu, dia siap kerja yang lain untuk mengerjakan pelayanan itu terus berjalan. Contoh yang saya pernah suka sharingkan adalah ketika Yesus dan murid-muridnya ditagih pajak, ya kan, ditagih pajak. Kebetulan mungkin kasnya kosong itu, Yudas Iskariot nggak tahu betul-betul kosong atau dia simpen tuh duitnya. Artinya nggak punya duit. Lalu Yesus memerintahkan Petrus untuk kembali menangkap ikan. Kan memang dia dulu nelayan, tapi setelah mengiring Yesus ditinggal tuh jala dan nelayannya Petrus dan teman-teman mengikut Yesus. Tapi satu kali di momentum ditagih pajak itu,
Yesus memerintahkan Petrus untuk kembali menangkap ikan. Artinya kembali ke pekerjaan yang lama. Tapi bukan tujuannya ninggalin pelayanan, enggak. Untuk hasilkan sesuatu, bayar dan bisa kembali lagi dalam pelayanan. Gitu. Ya, mungkin ini ada beberapa gereja atau hamba Tuhan kurang setuju dengan sharing ini. Karena ada yang mengajar kalau sudah full time, sepenuh waktu buat Tuhan, jangan kembali lagi ke dunia marketplace atau dunia sekuler, kembali dianggap mundur. Saya mengatakan bahwa enggak mundur. Paulus yang contoh kedua, itu sebelumnya tent maker, pembuat tenda. Tapi gara-gara panggilan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, ngalamin panggilannya kan ditinggal semua tuh. Kalau bahasa sekarang full time akhirnya Paulus. Tapi dalam pelayanan berikutnya, ada sesuatu yang harus dikerjakan dalam pelayanan. Kok Tuhan belum berkati? Dalam tanda kutip, nggak ada kiriman berkat, nggak ada anak-anak rohani atau gereja yang dilayaninya mensupport. Paulus mau bikin tenda lagi. Dia nggak bingung dengan anak-anak rohaninya, dia mau bikin tenda lagi. Bukan tuh ninggalin pelayanan, tetapi dia ambil berkat ikan supaya untuk menjala orang tuh istilahnya. Aku berkati dengan ikan supaya setelah ini kamu jadi penjala manusia. Jadi dikasih berkat yang fana untuk mengukir berkat yang kekal. Paulus rela bikin tenda lagi, dijual dapat duit, dia kembali lagi ke pelayanan. Nah, saya pun harus mempersenjatai diri dengan itu. Alkitab berkata tidak boleh berharap sama manusia terkutuk. Bahkan berharap dengan kekuatannya sendiri pun tidak boleh. Kita mesti berharap sama Tuhan. Tapi kita siap. Gitu. Makanya kalau model gereja yang saya coba kerjakan kira-kira 20 tahun ini, saya kerjakan dari 2001 sampai hari ini. Saya belajar sama istri saya, kalau nanti orang-orang yang kita layani tidak bisa memberkati kita, ya kita tidak boleh marah, kita kerja. Istri saya bisa masak, mungkin saya bisa main musik, saya bisa ngelesin, saya bisa ngajar ini matematika atau apa. Waduh, itu biar jadi income kita. Jadi nggak bingung dengan pelayanan yang dibuat atau orang-orang yang dilayani. Malah Paulus tuh ngajar gini, bukan anak yang harus menyediakan berkat buat orang tuanya, tapi orang tua atau bapak ibu yang harus memberikan berkat buat anak. Kalau nggak salah bro juga pernah sharing itu. Yeah. Kalau anak itu memberkati orang tuanya, itu nggak harus. Yeah. Itu bonus buat orang tuanya. Karena anak ada karena orang tua. Orang tua yang harus berkewajiban menyediakan apapun yang dibutuhkan anaknya. Dan saya agree itu, saya setuju itu. Itu Alkitab tulis di 2 Korintus 12 ayat 14. Bukan anak yang menyediakan harta buat bapak ibunya, tapi orang tua yang menyediakan harta buat anak. Jadi waktu saya ketemu anak-anak rohani atau komunitas yang kami layani, belajar tidak berani berharap apapun kepada mereka. Tetapi ketika kita melakukan bagian kita dengan heroik begitu, kita dikirim Tuhan anak-anak yang tanpa diwajibkan atau diharuskan memberkati orang tua. Iya kan? Jadi itu tuh tabur tuwek sih. Tapi kita mesti benar. Nggak boleh sedikit pun berharap sama anak-anak. Itu jadi keluar dari jalur biar Tuhan memberkati. Itu kan operasional untuk anak Tuhannya. Iya. Tapi kan ya namanya Anak-anak kita kan bergereja ya, kan pasti butuh tempat. Oke. Tempat kan butuh biaya. Nanti jangan-jangan ada WC bocor. Oke. Nah, itu kan juga butuh biaya juga, Pak. Itu kan yang akhirnya gereja kenapa akhirnya mengingatkan terus perpuluhan. Iya. Ya karena kan itu persembahan sulung, gitu. Persembahan macam-macam ya. Belum lagi oke lah, terlepas dari itu kan juga ada pekerjaan misi, Pak. Iya. Yang memberkati yang sedang kesulitan. Nah, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Bentuk yang seperti ini. Hal-hal seperti ini kita kerjakan bersama-sama. Prinsipnya sebagai keluarga kok. Iya kan? Kalau orang tuanya gentengnya bocor, jangan-jangan anak sulungnya yang bisa bantu betulin genteng. Iya. Atau anak bungsunya atau anak yang di tengah. Mau makan, kadang-kadang anak perempuannya yang nanak nasi. Yuk kita berfungsi sama-sama. Kita berfungsi di dalam family, di dalam komunitas itu, di dalam gereja yang ada itu saling tolong, saling memberkati. Together we serve. Ya, together we build. Bersama-sama kita melayani, bersama-sama kita membangun. Ini keluarga kok, bukan orang lain. Nah, makanya gereja kembali perlu dibangun dengan esensi yang namanya relationship itu, family itu, nilai-nilainya itu, kebersamaan ada di sana. Kebersamaan. Ya, saya ikut berkomunitas bersama Tapram juga melihat itu sih, Pak. Jadi satu ketika toiletnya bocor, tiba-tiba ada yang tukang gitu.
itu ya Pak ya. Anda perhatian sama orang tua gitu ya Pak ya. Betul. Wah. Betul. Kadang-kadang saya ingin bayar juga, mereka nggak mau, jangan Pak. Cuma sedikit, saya bilang, loh mumpung sedikit saya bisa penak, besar saya tidak bisa bayar. Gitu. Tapi artinya gini, mereka bilang please Pak, ini kecil kok, kita ngerjain ini, kita kerjakan sama-sama. Tapi dari pihak saya, kalau toh harus keluar uang, harus bayar, ya dibayar. Jangan mentalnya ngarepin orang. Iya. Memanfaatkan. Ini malah kalau kita nongkrong-nongkrong, Pak Pram yang sering bayarin. Itu kalau yang murah. Kalau yang mahal saya diam aja. Anaknya nggak tahu diri Pak. Tapi kadang-kadang muncul anak-anak yang kayak begitu atau muncul orang tua kayak begitu. Makanya yuk belajar. Kadang-kadang masih ada satu dulu ngasih teladan, ngasih contoh nilai-nilai kebenaran, dan itu biar menular. Virus saja bisa menular, biar kebenaran juga bisa menular. Value-value kerajaan Allah biar juga bisa menular gitu ya. Hal-hal yang baik ketika kita teladankan, kita contohkan, semoga itu memberkati, dan nanti akhirnya esensinya itu saling memberkati, bukan saling memanfaatkan. Kalau dimanfaatkan capek toh, sakit hati toh. Kalau orang datang dengan saya cuma mau dibantu, mau apa, saya sakit hati gitu ya. Dan aku nggak punya semuanya kan gitu. Apa yang saya miliki kan terbatas. Tapi saya pun kalau datang ke anak-anak rohani tujuannya cuma minta dan ngambil, wah itu juga bikin anak-anak muntah. Betul. Ini papa mama datang ternyata cuma minta uang terus, belum tentu mereka juga punya. Apalagi sikon kayak pandemi begini. Please, bila perlu yuk mikirnya aku bisa beri apa, bukan saya dapat apa. Itu value juga dalam keluarga. Dan di situ justru kita belajar bahwa memang Tuhan itu nyata Pak. Iya. Gitu ya. Jadi tiba-tiba orang Tuhan gerakan gitu ya, tanpa perlu diminta. Gitu ya. Saya paling tidak ngalamin itu selama pandemi. Yang saya tidak berani minta siapapun. Bahkan ada beberapa anak rohani itu rutin ngasih saya. Itu aku latihan untuk tidak berharap. Nggak gampang loh bro. Kadang-kadang kalau sudah tanggalnya kok belum datang ya. Itu serius. Ini masih nginjak tanah ini. Waduh, saya belajar tidak kalah dengan apa-apa, terbawa dengan itu. Kadang-kadang ada anak-anak rohani yang rutin ngasih. Ya kalau saya akhirnya terima dan saya tahu ya saya ucapkan terima kasih. Tapi saya nggak berani berharap bulan depannya lagi, tahun depan. No, saya belajar. Bahkan saya putar, aku bisa beri apa lagi ke anak rohaniku itu, bukan aku bisa dapat apa lagi dari dia. Itu nggak gampang bro. Kadang-kadang ada anak rohani yang ketika saya beritahu salah paham dengan saya. Masih Anda aja kok susah, salah paham. Saya bilang, saya mungkin belum tentu menang dengan uang. Makanya saya jaga diri saya. Hamba Tuhan itu tantangan terbesar soal uang, dan yang kedua soal seksualitas. Itu yang banyak menjatuhkan. Yang ketiga, keempat ada yang lain, tapi dua ini mungkin yang cukup banyak ya. Soal uang, soal seksualitas. Makanya saya jaga baik-baik supaya saya tidak berani berharap kepada siapapun. Bila perlu, ya kerja. Bila perlu mau enak, yang bayar sendiri. Jangan nuntut orang lain. Wah, ketika kita teladankan itu Tuhan dimuliakan di dalamnya. Tuhan dimuliakan, dan anak-anak rohani akhirnya tanpa diminta mereka memberi, bahkan dengan sukacita. Mereka memberi dengan sukacita. Memang kita diingatkan kembali ya, yang namanya hamba Tuhan juga manusia ya. Kita seringkali melihat hamba Tuhan ya seperti superior, orang suci, malaikat, setengah dewa, seolah-olah kebal gitu ya. Padahal ya seperti umumnya manusia ada kekhawatiran, ya apalagi dengan tantangan seperti ini. Oke, Kopram, saya mau nanya, apakah spirit yang tadi ya, family itu hanya bisa diterapkan oleh gereja dengan jumlah perkumpulan yang kecil, tertentu maksudnya, atau bisa juga nih yang besar nih, kan gitu tuh, atau juga bisa dengan jumlah besar, karena mungkin para penonton kita begitu dengar ini, wah ya benar ya, tapi gimana ya, saya kandung besar nih. Nah, kira-kira gimana Pak? Saya melihatnya gini, justru komsel-komsel itulah yang sudah dikenal hampir semua gereja, kelompok kecil, family altar, atau apapun namanya. Ada yang menyebutnya cool, ya community of love dan sebagainya, apapun namanya. Menurut saya itulah pewahyuan. Oh jadi buat yang sekarang sudah gede, perkuat ya itunya. Perkuat itunya, karena
tadi saya katakan, yang penting bukan tanpa mereknya atau bermereknya, bukan. Ada sinodenya atau bukan atau tanpa sinodenya, bukan itu. Tetapi di running, dijalankan dengan nilai-nilai keluarga, dengan kebenaran-kebenaran keluarga. Kamu bukan jadi bos loh buat mereka, kamu jadi bapak ibu buat mereka. Mereka bukan membermu, bukan membership yang dibutuhkan, tapi fellowship dan relationship yang dibutuhkan. Mereka anak-anak rohanimu. Wah, ketika itu dikerjakan, wah sudah, gereja-gereja yang sudah punya komsel, ya itulah menurut saya itu pewahyuannya mestinya di situ. Cuman sayangnya kemarin komsel cuman satu bagian kecil dari gereja besar. Kalau saya balik, komsel itulah gerejanya. Sekali-sekali ngumpul. Kan kalau sudah keluarga gitu, Imlek atau ngumpul lah di rumah papa. Ya toh. Ya kita bisa ngumpul juga seperti itu, tapi bukan harian kita. Hariannya ya udah di rumah tangga sendiri. Oh, tonton Natal atau papa ulang tahun ngumpul. Tonton apa acara apa ngumpul di keluarga A, di saudara B dan sebagainya, bisa fellowship terus. Gitu. Makanya gereja-gereja yang sudah besar, jumlahnya banyak, menurut saya komselmu perkuatlah, hidupi value dari keluarga di sana, bagi hidup di sana, saling melayani di sana, saling menguatkan di sana. Seperti itu menurut saya. Dan apalagi kalau gereja besar kan artinya Tuhan sudah mempercayakan ya Pak ya. Betul. Tuhan sudah mempercayakan, jadi artinya lebih besar ya kemungkinan untuk memberikan dampak yang baik. Seharusnya begitu ya. Makin besar harus makin terasa dampaknya. Yes. Ya, jangan sampai tambah besar malah tidak berdampak. Jadi itu tidak kena sasaran. Tapi lewat pandemi juga ternyata porsi besar sudah tidak bisa sekarang. Ngumpul dibatasin 50%, bahkan mungkin di bawah 50%. Itu mungkin memang pandemi ini kita jadi diingatkan kembali ya Pak ya, arti dari gereja gitu ya. That's right, benar-benar. Saya akhirnya melihat juga mana yang esensi, mana yang bukan esensi, atau saya menyebutnya aksesoris. Lewat pandemi. Ibadah itu esensi. Karena hantaman pandemi kayak begini dahsyatnya, bahkan seluruh dunia semua tetap beribadah. Walaupun kadang-kadang namanya ibadah online, ibadah Zoom, tapi ibadah. Berarti ibadah itu esensi. Tapi tempat ibadah ternyata bukan esensi lagi sekarang. Kalau dulu orang baru mau mulai pelayanan kalau sudah punya rukonya, punya gedungnya, punya tempatnya. Sekarang kita dengan handphone bisa ibadah. Bahkan bisa berfellowship dalam arti Zoom dan sebagainya. Lewat pandemi, biar kita juga melihat mana yang esensi, mana yang bukan esensi atau aksesoris. Karena kemarin kita suka all out untuk yang aksesoris. Untuk yang esensi malah kita mungkin sekenanya, sembarangan. Hubungan itu esensi, family itu esensi. Pandemi membuat orang pulang ke rumah, ketemu suami, istri, anak, orang tua terus-terusan lagi. Family, hubungan itu esensi. Membership, keanggotaan sudah tidak esensi. Beberapa yang meninggal karena COVID, jangankan pendetanya, keluarganya aja tidak sempat mengiring ke pemakaman, langsung harus dimakamkan. Tidak boleh lebih dari 3 atau 4 jam katanya. Cuman mungkin keluarga inti itu pun kadang-kadang tidak bisa. Apalagi mereka nggak kena COVID, takut ketularan. Jangankan pendetanya, keluarga aja susah. Artinya membership nggak berlaku di situ. Dulu kan kalau terdaftar di sini mati kita kubur, kita besok nih menikah kita berkati, mati kan itu membership bukan esensi, itu aksesoris, hubungan itu yang esensi. Semoga kita melihat itu lewat semua yang terjadi hari ini. Mantap. Wow. Luar biasa. Dapat banyak hal ya. Kita dapat banyak hal. Ya, wah ternyata kita banyak belajar arti gereja nih Pak Ade ya. Dari betul. Pak Pram ya. Ternyata gereja itu yang penting memiliki value seperti keluarga, family ya. Ada orang tua, bapak ibu rohani, bukan pemimpin. Terus yang datang bukan jemaat anggota, tapi anak-anak cinta. Dan semangat saling memperhatikan, saling memberkati, relationship yang kuat. Ya, kita dapat banyak banget nih Pak Ade ya. Jadi edisi kali ini memang menarik sekali ya, spesial. Pandangan Pak Pramono tentang gereja. Tempat yang spesial juga ini. Ya, di tempat yang spesial. Semoga ini bisa dan saya yakin menjadi berkat ya bagi banyak orang ya. Baik yang buat gereja besar, gereja kecil untuk bisa mengingat kembali value apa yang dikerjakan. Ya. Oke, thank you Pak Pram ya. Kita sampai ke edisi berikutnya lagi. Terima kasih. Sampai ketemu di Sampai ketemu. God bless.